Alhamdulillah dengan rahmatnya Allah dan inayahnya, pada siang ini hari kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang penuh barakah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia, memperingati peringatan haul beberapa aulia wassolihin, sekaligus acara salamatan. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat maulid Rasulullah, berkat aulia wassolihin, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Siapa di antara kita yang belum kawin, dikawinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sedang sakit, disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua penyakit-penyakit kita diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang utama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita, ditingkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin. Dan mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, ahli kampung kita mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan nantinya kita dikumpulkan Allah di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Kata Al-Imamul Ghazali radhiyallahu an, illam taqdir an takuna min awliyaillah faltakun muhibban lahum asa an tuhsyara ma'ahum. Hai semua umat Nabi, andai kata engkau kada mampu menjadi wali, karena orang jadi wali itu kada gagampangan, adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu orang menjadi wali itu adalah alim, dan orang menjadi wali itu adalah ahli ibadah. Maka di zaman kita ini banyak yang mengaku-ngaku jadi wali, padahal kada wali. Kenapa jadi mengaku jadi wali? Kada berduit, lalu mengaku jadi wali. Kadang-kadang wah ini bulah banyak, padahal potongannya Habib, tapi kada Habib. Kenapa mengaku Habib? Kada berduit. Nah, akibat susah, akibat miskin, lalu baulah-ulah mengaku-ngaku jadi wali. Tandik-tandik mengaku wali, aku jadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti ikam jadi wali? Apa keganjilan ikam? Apa karamat ikam? Nah, keganjilanku, aku tadi membanam biji tiwadak. Nyata-nyata biji tiwadak ini nang dibanam hanya 5. Sekali masak bulah jadi 10. Sedikit jadi banyak, 5 jadi 10. Ini ganjil, aneh nyata ganjil. Lamun nyata ganjil, nyata 5 jadi 10, coba bang ikam makan. Sekali dimakan tak jam memakan,
sekalinya tahi kucing. Nah, jadi kita tuh janganlah mudah-mudah mengaku. Sifat manusia, sifat nafsu ketujuh mengaku-ngaku. Cuma cukup kita itu mengaku jadi hamba Allah, jadi Abdullah. Kalau betul kita mengaku jadi hamba Allah, jadi Abdullah, harus kita buktikan, harus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kadang gampangan jadi wali adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda wali adalah ilmu, tanda wali adalah bakaramat. Kalau ikam kadang mampu menjadi wali, barang engkau menjadi pencinta wali. Jangan sampai kita memusuhi lawan wali, apakah lagi kadang percaya lawan wali. Setiap masa, setiap zaman ada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang mampu kita menjadi wali, bahkan kita itu menjadi pencinta wali. Mudahan kita berkumpul hari ini menjadi golongan yang cinta lawan wali. Apabila engkau mencintai wali, pasti engkau dikumpulkan bersama wali. Di mana kita penting terkumpul dengan wali Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya di hari kiamat. Yang mana hari kiamat ini hari yang sangat payah, sangat susah. Kita mengharapkan bantuan yang bisa membantu cuma adalah Rasulullah, cuma nabi-nabi, cuma adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tiga ulama yang kita hauli pada ini bulan adalah ketiganya cucu Datuk Kalampayan, Syekh Abdus Somad. Ini adalah cucu Datuk Kalampayan. Syekh Sa'duddin yang ada makomnya di Tandikan di Kandangan, ini buyut Datuk Kalampayan. Guru Bangil, Guru Sarwani Abdan Bangil, ini buyut Datuk Kalampayan. Kita lihat di mana-mana karamat, di mana-mana makom wali, kebiasaannya ini anak cucu Datuk Kalampayan. Ini sebagai contoh lawan kita. Bagaimana Datuk Kalampayan itu bisa anak sukses, cucu sukses, buyutnya adalah solih, hebat, alim. Apa resepnya? Beliau selalu berdoa. Setiap kali beliau berdoa selalu meminta kepada Allah supaya anak cucu sidin menjadi alim yang zahid. Dan ini sebagai contoh lawan kita. Sambil anak itu dididik, sambil anak itu didoakan. Wajah Habib Abdullah Al-Haddad, sekalipun anak kita itu nakal, jahat, tetap kita doakan dia. Kita adalah orang beriman, percaya bahwa Allah Ta'ala ini maha kuasa, maha kawa merubah dari jahat menjadi baik. Sehingga dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu menjadi senjata orang beriman. Jangan sampai kita mulah bisi anak enggak sumpah pisuh, sampai mencaci-caci lawan anak,
sampai pulang menyambat anak ini ikam ni nakai kada anak abah lagi. Mamanya kayak itu dia bocap ikam ni nakai kada anak mama lagi. Bas siapa ulun ni ikam ni nakai anak hantu ya nah. Nah ini namanya kesutilannya kita. Kita ini cepat ya kah emosinya, cepat hilang akalnya, sehingga anak disambat anak hantu. Pian menyambat ikam ni nake anak hantu, inggih bahai ulunnya anak hantu, pian abahnya hantu, pian adalah mamanya hantu. Janganlah kita sekali-kali kayak itu. Anak ini adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita ini hidup diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menghadapi cobaan-cobaan kita di dunia. Kadang-kadang cobaan dari anak, kadang-kadang cobaan daripada suami, kadang-kadang cobaan daripada bini. Kita bawa menghadapinya dengan iman, menghadapinya dengan ilmu, menghadapinya dengan doa. Datuk Kalampayan sukses, beliau selalu berdoa. Apakah lagi kita hidup di zaman penghujung ni, zaman fitnah. Banyak berdoa. Kada bisa berdoa, minta doa dengan ulama-ulama, minta doa dengan para habaib. Nang kita yakinkan ulama dan habaib itu orang sangat dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin doa kita cepat makbul, kita baca amalan-amalan orang solih, membaca maulid, membaca salawat, membaca pujian-pujian kepada Rasulullah, lalu kita berdoa, jelas kita doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa resepnya Datuk Kalampayan itu doa sidin makbul? Beliau berdoanya dengan sungguh-sungguh mantap, dengan mantap yakinnya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun kita berdoa mulah kada tapi mantap. Ya Allah, jiyakah kawinakan ulun lawan si anu, lamun pian handak Tuhan kamu kada hendak kada usaha, kada tapi mantap, kada tapi ya yakin. Harus berdoa itu dengan yakin, makbul doa kita pasti diijabahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila berdoa kita pilih waktu-waktu yang mustajab. Setelah sembahyang, dalam sembahyang, atau kita sedang mengumpul semacam ini, doa kita makbul. Dan lagi Datuk Kalampayan itu doanya dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebab beliau itu makannya, minumnya yang halal, usahanya yang halal. Apabila makan kita, minum kita yang halal, pasti doa kita diijabahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa usaha sidin? Sidin adalah bakobon mak. Jelas sidin bakobon bahmatu dengan pakai ilmu. Kita kebanyakannya berusaha ilmu, cuma modalnya hanya bisa menambah, bisa mengalih, bisa menjumlah. Padahal kita bulah berdagang itu ada hukumnya yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang wahini nang berdagang-dagang datang kepada ulama tu batakun hukum?
lebih ada lagi ya kah? Hanya datang kepada ulama itu minta penglarisnya. Padahal yang penting itu batakun masalah agama. Kita hendak selamat, datanglah kepada minta nasihat, minta bimbingan supaya kita ini jangan tak salah. Tak masuk juga kita tuh minta banyak bagus juga ya kah? Tapi yang lebih bagus tuh batakun hukum. Apabila kita berusaha berdagang tanpa ilmu, jelas hasilnya kada halal, jelas hasilnya subhat. Apabila tamakan nang kada halal, tamakan nang subhat, jelas mau lapang, kada mau tenang, akibat tamakan nang subhat. Jadi jalannya harus kita berilmu. Mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini cangkal menuntut ilmu, mau ke majelis, apa ke majelis hendak tahu ilmu agama supaya kita adalah selamat. Dan masuk juga kita tuh berdoa tadi, mendoakan anak cucu menjadi solih solihah. Salah satu jalannya untuk mencetak anak cucu menjadi solih solihah, kita arahkan ke tempat-tempat ilmu sehingga ia kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenal dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas wali-wali nang kita haul ini orang bakar rahmat, mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menghauli aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Pasti nantinya kita akan dapat syafaatnya beliau, syafaatnya Nabi, syafaatnya ulama-ulama wassolihin. Alhamdulillah ini luar biasa kita berkumpul membaca maulid, menghauli para aulia-aulia wassolihin. Mudah-mudahan menanamkan di hati kita rasa cinta. Apabila kita cinta dengan Nabi, cinta dengan ulama, harus dibuktikan. Salah satu bukti kita betul cinta dengan Nabi, dengan ulama, kita ikuti akhlaknya, kita ikuti amalnya, kita ikuti hal ihwalnya itu ulama. Jelas ulama itu hal ihwalnya suka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama itu selalu cepat dengan ibadah, kada lalai dengan ibadah. Namun kita pula beribadah enggak kena, dibawai kawal ke majelis kena aja dulu, mahadang baminantu, pas baminantu mahadang bacucu pulang. Nah ini sifat kita, katuju lalai. Kalau sifatnya ulama, ibadah itu selalu semangat. Lalu bagaimana ulama-ulama wali-wali itu ibadahnya semangat? Karena kekuatan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang perlu kita ingatkan, kita ini akan bakal mati. Adalah manusia itu yang hidup salawasan. Ada daya kah? Kita ini semuanya ancamat calon mati. Calon mati adalah pasti. Tapi lamun calon pembakal banyak nang hendak ya kah? Jadi kita harus bersiap-siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
membikin amalan-amalan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayo kamu bikinlah bekal, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita takwa lamun kadada ilmunya? Harus takwa itu beribadahnya dengan pakai ilmu, beribadahnya harus ada bimbingan. Tanpa ada bimbingan kita kada bisa ibadah itu dengan sempurna. Nah, maka pada ini hari ulun hendak mengijazahkan beberapa kitab. Di antaranya adalah kitab tentang hadis-hadis musalsal. Nah, di situ ada ijazah membaca Fatihah, ijazah membaca ayatul kursi, ijazah membaca Yasin. Dan masuk di situ ada ijazah kita tuh pembacaan pakai tasbih. Sama bacaan tuh ada jumlah hitungannya supaya kita jangan salah pakai tasbih. Tasbih ini menghitung apa yang kita baca. Yang mana kita ambil kepada beberapa ulama hingga sampai hubungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk di situ ada ijazah mud nabawi. Nah, itu namanya mud ya kah? Mud itu adalah takaran yang dipakai oleh Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila berwudu cukup banyunya itu 1 mud itu. Lamun pian berwudu bisa kada mayu ya kah? Apalagi pulang berwudunya bawa was-was, nawaitu. Nah, bisa kada mayu sagayungnya itu banyak. Nabi Muhammad cukup 1 mud itu sin berwudu. Dan Nabi Muhammad pulang apabila silin mandi wajib, mandi basah, cukup banyunya tuh dengan 4 itu mud. Nanti Nabi memberikan contoh lawan kita, harus kita itu jangan berlimpatan, harus sederhana. Napa aja gawian harus sederhana, itu bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalimpatan kada bagus, jadi nang bagus tu sedang itulah nang dipuji dalam agama. Kita kalimpatan bisi laki terlalu bungas, kada kau lagi pian mulah berjalanan, usia lakiku jadi hilang, apang kebungasan, dengol pulang bisi laki, kada bernafsu ya kah? Nah, jadi ambil pilih sederhana, gawian ibadah, gawian yang bukan ibadah harus kita sederhana. Bagaimana kita menggawi apapun dengan sederhana, harus kita memakai petunjuk agama, petunjuk Rasulullah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk Nabi itu apabila mengeluarkan zakat fitrah, beliau pakai mud. Nah, kita diwajibkan berfitrah ya kah? Fitrah ini sebagai pembersih. Fitrah ini supaya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila pian berfitrah cukup pakai mud itu 4 kali ya kah? Nah, jadi cara memanumut itu kita buat baras sampai jubung. Tapi kalau bisa berkikis ke 4 kali, nah seikong gasan berfitrah supaya kita memakai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di situ dalam kitab itu ada 20 macam ijazah.
yang mana ulun ambil kepada ulama-ulama sampai ke Rasulullah. Apabila ilmu amal kita sampai kepada Rasulullah, pasti kita akan dapat barokahnya, dapat pandangan sidin, dapat doa-doa masyayikh yang ada di dalam itu silsilah ilmu ya kan. Termasuk di situ ijazah membaca manaqib Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah salah satu bini Rasulullah yang pertama. Jadi semua bini Nabi adalah hakikatnya mama kita. Kita diwajibkan mencintainya. Apabila bini Nabi itu adalah hakikatnya mama kita, Rasulullah itu adalah abah kita. Mudahan kita menjadi umat yang pandai menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kitab manaqibnya itu bahasa Melayu supaya pian paham. Di antara faidah membaca manaqib, sangat baik manaqib Sayyidah Khadijah ini kita amalkan setiap bulan, setiap malam 11. Pada setiap bulan tanggal 11, setiap setahun sekali kita amalkan. Nah, insya Allah karena rezeki kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ulun mengamalkan manaqib Sayyidah Khadijah ini sudah lawas. Ulun sudah mendapat ijazah dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ulun amalkan, alhamdulillah sampai wahini ulun mengamalkan. Alhamdulillah ulun kada bisa kesulitan duit. Nah, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling-paling kesulitan makan ayam, makan iwak. Sebab kita ini mencintai kekasih Nabi. Ujar Nabi, aku cinta lawan Khadijah, dan aku mencintai siapa-siapa yang cinta lawan Khadijah. Apabila kita dicintai Rasulullah, pasti kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi itu sangat cinta lawan Khadijah? Sebab Sayyidah Khadijah ini orang imannya mantap, keyakinannya dengan Rasulullah luar biasa, kecintaan batinnya kepada Rasulullah luar biasa, sehingga kekayaan beliau semuanya dijulung lawan Nabi, membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keunggulannya Sayyidah Khadijah, beliau adalah orang yang berilmu, orang yang berakal, orang yang akhlaknya luar biasa lawan Nabi. Selama 24 tahun berkumpul beliau dengan Nabi, kada pernah beliau itu menyakiti hati Nabi, selalu menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di situ ada ijazah wingitan Syekh Saman, disebut namanya Tariqatus Samaniyah. Ujar Syekh Saman, apabila kita mengamalkan Tariqat Sidin, insya Allah kita kena matinya husnul khatimah, matinya dalam keadaan tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, matinya dalam keadaan baik. Dan lagi kesidin adalah keyakinannya dikuatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya dipermudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya adalah membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 166 kali. La ilaha illallah kita baca sebanyak
166 kali. Nah, di situ ada tulisannya ya kah. Yang kedua kalimatnya Allah Allah dibaca 66 kali. Yang ketiga kalimatnya hu dibaca 77 kali. Hanya 3 macam kalimat. Apa fungsinya la ilaha illallah? Ini untuk memperbaiki hati kita, sehingga hati kita bisa kenal betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hati kita baik, anggota badan kita menjadi sehat. Adapun kalimat Allah Allah ini untuk memperbaiki roh kita. Jadi di awak kita ini ada rahasia Tuhan hati. Hati kita menjadi baik, roh kita menjadi baik, isi daripada roh kita pun akan menjadi baik. Amalan ini sangat baik dibaca setelah sembahyang subuh lawan setelah habis sembahyang asar ya kak. Kalau bisa amalan ini dibaca setiap hari, setiap pagi sore ya kak. Kamu kada kawa baca pian saban hari ya kah? Bang dibaca seminggu sekali. Kada kawa seminggu sekali sibuk. Nah baca sebulan sekali. Umpama kada kawa jua sebulan sekali. Bang kita setahun sekali dibaca. Kenapa penting amalan ini dibaca? Supaya kita ini termasuk pengikut Syekh Saman. Apabila kita menjadi pengikut Syekh Saman, kita termasuk golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata jua kada kawata baca, bahkan kita seumur hidup sekali dibaca. Kamu kada kawa jua mati ya sudah. Harus dipaksa, dibiasakan. Sebab ini janji saya saman orang nang mengamalkan amalan sidin dimasukkan sidin di dalam golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti nang nyata dato kalam bayan nama amalkan amalan saya saman anak cucu sidin hebat-hebat. Bangkat karamat saya saman. Sesaman ini wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang hebat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ijazah sembahyang. Sembahyang itu yang penting mengajinya ya kah? Ya nah kita di kampung itu belajar perukunan. Sebab ibadah apapun tanpa ilmu jelas kada sah. Nah pada ini hari kita mengambil ijazah hadis Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Hai umatku ikam sembahyang sebagaimana ikam melihat aku dalam keadaan sembahyang. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad itu hadis menyuruh kita beribadah sembahyang itu dengan belajar, dengan berguru. Ya istilah di kampung tu mengaji perukunan. Pada kawal bahapal beribadat tu harus ada ilmunya, ada bimbingannya. Mudahan kita hidup ada bimbingan, ada ilmu. Insya Allah kita akan pasti diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi beberapa macam ijazah lawan ulun saban ikungan basalamban ni kada kawa ulun ya kah. Jadi secara umum dia. Nah jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah pian ikuti apa yang ulun baca sebagai tanda ijazahnya ya kah.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله يا 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 هو 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 لا وجود لغير الذات لغير الذات المنزهات عن الشبهات اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Nah, kemudian kita baca Fatihah satu kali, Ayatul Kursi satu kali, salawat kamilah satu kali. Kita baca sama-sama baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين
وعلى آله وصحبه أجمعين ولعل الله يديمنا وأهل بيتنا والمسلمين المتصلين المتعلقين ومحبين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل بيته وبأحبابه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذاكرين بك المشاهدين لك المحسنين إليك والدالين عليك. اللهم أعمي أعيننا عن الغير وسلمنا من كل سوء وضيق وجعلنا من سعداء الدارين بجاه سيد الكونين يا رب العالمين. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وهب اللهم لنا علما يسحبه النفع وعملا يسحبه القبول ومأكبة يسحبها الأدب برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين walhamdulillah rabbil alamin. Nah, jadi kepada semua ini jamaah, beberapa macam kitab yang mana kita ambil ijazahnya kepada beberapa ulama, kepada semua ini jamaah ulun ijazahkan, ulun terima. Nah, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat aulia wassalihin, mudah-mudahan kita dikuatkan iman dan mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.